Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Orang pintar sama orang bejo itu hebat orang. Saya ini orang pintar, maka tahu kalau ini itu akhir tahun, bukan awal tahun. Tapi saya ada orang bejo, pintar saya terekspos sehingga orang tetap saja bilang ini peringatan awal apa? Tahun. Jadi menang orang bejo gitu. Ini akhir tahun apa awal tahun? Hari ini akhir tahun, berarti ini peringatan apa? Akhir tahun. Hanya orang bejo yang kesalahannya tidak dikoreksi gitu. Jadi ini alhamdulillah. Jadi ya, tapi ini kesalahan yang tidak maksiat, insya Allah dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena kesalahan itu ada dua, ada kesalahan yang maksiat, ada kesalahan yang tidak maksiat. Saya punya komitmen terhadap agama ini, baik tadi yang dikatakan Pak Rektor, ada unsur ulama, ada unsur habaib, ada unsur pengusaha, ada unsur birokrat. Di antara kenangan-kenangan saya dari Syekhina guru kita bersama Kiai Haji Maimun Zubair, beliau itu sering dawuh, sering ngendikan, dan itu saya sampaikan juga ketika 7 hari wafatnya Agus Robah, cucu Mbah Maimun, putra Agus Robah. Di antara yang beliau katakan itu adalah sok hak agama itu sing gawe pegawai negeri. Itu berkali-kali beliau ngendikan gitu. Ya saya agak bantah. Ya, kalau santri bah, santri karuan mesti gawe agama, tapi sok ben sing gawe pegawai negeri. Setelah saya jadi kiai dan penelitian, saya itu berkali-kali didatangi dokter, tentara, juga polisi. Mereka sering bilang gini, Gus, saya ini dokter negeri. Saya ke NTT, ke Papua, karena saya muslim, berkebutuhan Islam, maka dibikinkan musola, dibikinkan masjid. Kalau kiai tidak bisa, bikin sendiri urunan mau narik siapa. Mau narik tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa. Tapi kalau kebutuhan negara, karena tugas negara, ya difasilitasi negara dan tidak dianggap misionaris karena negara. Itu juga di beberapa negara yang non muslim kayak di Argentina, di Venezuela, itu ada masjid, ada kajian Islam ya karena duta besar, dan itu aparat negara. Disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan umarok dengan makna yang positif bahwa agama ini harus ditopang umarok, sistem negara. Tentu di situ ada tentara, ada polisi, ada macam-macam. Kita sebagai kiai juga nggak berdaya di depan para bandar narkoba apa-apa kalau nggak ada BNN. Kita mau apa dengan korupsi kalau nggak ada KPK? Sehingga kearifan para guru-guru kita, mulai Mbah Maimun, bapak saya sendiri, NU, Muhammadiyah, semua ormas-ormas Islam itu pasti maulah kerjasama. Karena kita siapa ya? Kalau nggak kerjasama. Dan di antara pesan Rasulullah SAW adalah yaduwahi ma'al jamaah. Jadi apa ya, kebersamaan itu sudah berkah. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Jadi berkah. Lalu kenapa saya kalau ngaji bawa kitab? Ini agak sebetulnya itu lazim. Lazim itu suatu yang harus. Tapi karena kelamaan mubalek itu tidak pakai kitab. Seakan-akan bawa kitab itu yang aneh. Sebenarnya aneh mereka. Karena begini logika simpelnya ya. Umat Nabi ini berhak dapat apa coba? Berhak dapat warisan yang paling luhur, paling hebat, paling jernih. Apa itu Quran dan hadis? Pertanyaannya, siapa yang paling punya hak otoritatif untuk menerangkan Quran hadis? Ulama. Ulama yang mana? Ya yang kapabel, yang sudah diakui dunia kayak Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Artinya kalau kita tidak pakai materi itu, ulama mendapat pikiran kita, bukan mendapat pikiran mereka. Saya ulang lagi, kalau kita tidak pakai materi yang otentik, yang orisinil, umat ini mendapat pikiran kita, bukan pikiran mereka. Maka saya berusaha supaya teman-teman atau semua umat Islam dapat pikiran-pikirannya Imam Ghazali, pikiran-pikiran Imam Bukhari, pikiran-pikiran Abdul Qasim Al-Junaidi, kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustami. Kejernian itu diantaranya adalah misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super. Jadi untuk ngadepi krisis karena COVID atau karena apalah, itu lama dulu sederhana sekali. Beliau punya rumus yang mungkin jarang didengungkan orang, tapi saya akan kampanye rumus ini. Al-istighna, hakikatul istighna itu adalah al-istighna anis syekh labihi.
Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder, yang nggak penting. Bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi misalnya begini, ya, kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makan ya enak, terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup, atau kita ke sana harus macet, ribet. Yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istighna anisya. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak karena kita sangat lapar. Hingga Abdul Qasim Al-Junaidi ketika ditanya, ma'idamu to'am, lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, alju, lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmati nikmatnya Allah itu kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang fasik harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, atau harus ada ajudan, ribet. Nah pertanyaannya, orang yang ribet sama yang nggak ribet itu pinter mana? Pinter yang nggak ribet. Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang. Lalu siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama. Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple. Makanya mereka sering kalau tahajud itu, di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa itu adalah kafani izzan an takuna li robban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Ya Allah, saya ini sudah begitu mulia, begitu terhormat dan sangat-sangat terhormat karena yang menjadi Tuhan itu Engkau. Jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan itu Engkau. Hanya Tuhan yang abadi, Tuhan yang pertama, Tuhan yang al-awwal. Coba ya Allah, kalau saya ini punya Tuhan Fir'aun, punya Tuhan mati jadi tontonan lagi, itu kerennya di mana coba? Andaikan kita punya Tuhan Fir'aun, atau punya Tuhan yang asal usulnya manusia, apapun hebatnya manusia itu, kita punya Tuhan manusia itu. Tuhan yang lapar, yang kalau nggak makan mungkin pingsan, mungkin bisa kena COVID, nanti Tuhannya diisolasi, kayak apa? Makanya ketika Tuhan Allah, ya Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu, Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana, karena yakulanit to'am, yang kamu tuhankan itu masih makan. Hanya kalau nggak makan ya lemes. Jadi lama-lama ada orang gini, alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya, kelihatannya lapar, saya tak kasih makan sehat lagi. Susah nggak punya Tuhan yang seperti itu. Beda dengan Tuhan kita, Tuhan yang nggak butuh makan, nggak butuh minum, al-qayyum, zat yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain, al-awwal. Sebelum ada langit bumi sudah ada Tuhan kita, yaitu Allah. Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang di pertuhan yang lain, yang adanya setelah bumi, misalnya Fir'aun dan sebagainya. Hingga Sayyidina Ali pertama jadi kebanggaan apa? Kafani izzan antakuna li robban. Saya ini keren betul karena punya Tuhan yaitu Engkau, Tuhan yang lahul asma'ul husna, Tuhan yang semuanya punya kebaikan, punya keabadian, punya keagungan. Terus wa kafani fakhran an akuna laka abdan, dan saya bangga sekali karena saya menjadi hambamu. Kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan, sudah tak hormati ternyata nanti tidak rektor, ya kan ribet kan. Terus pokoknya ribet, jadi budaknya manusia itu ribet. Makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden atau jadi raja, datang ke situ karena tidak punya uang, mau minta uang karena temannya raja. Setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa, ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini. Terus si wali tadi pulang, kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama, masih minta-minta kayak saya. Jadi sederhana, sama-sama minta kamu, minta zat yang kamu mintain ya. Jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah, sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi, tanya, kenapa kamu menyepelekan saya padahal sekarang saya raja? Ditanya sama wali tadi, karena temannya, kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum dan harus minum 1 gelas,
Dengan ongkos kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu. Pilih mana, minuman apa tetap jadi raja? Ya saya milih bisa minum. Saya tidak raja tetap hidup, tapi kalau nggak minum mati. Bagaimana Anda bangga dengan satu kerajaan sing la yusawi tak samain, yang tidak sama dengan segelas air. Jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa, jadi presiden biasa, jadi rektor biasa. Karena mereka biasa berlogika hakikatul izzah itu ya taqarrub ila Allah, yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah. Begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang aneh, tapi itu menjadi pelajaran. Bapak saya Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja. Itu kalau bikin orang-orang aneh, itu dia datang ke satu pesta pakai baju lusuh, pakai sarung lusuh atau celana lusuh, sama Sohibul Bait yang punya acara dibiarin. Dibiarin dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya keren. Dihormatin, pakai alpat, pokoknya dihormatin. Silakan. Pas dia disuruh minum, minumannya itu disokkan saja ke sakunya. Jas, kamu harus minum yang baik, karena kamu yang dihormati, bukan saya. Terus makanan ya semuanya diletakkan di saku, ada yang apa? Ayo kamu makan yang banyak. Alpatnya juga gitu, dikasih sate apa? Ayo kamu makan yang banyak. Mereka tidak melihat saya, melihat kamu. Akhirnya orang satu pesta itu istighfar semua, berarti kita ini salah. Terus dia pidato, kenapa kamu ngomong gitu? Tadi saya datang, orangnya sama. Gara-gara beda pakaian, penghormatannya beda. Berarti yang berhak dapat makanan ini jasa ya, bukan saya. Betapa naifnya kita sebagai orang. Ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu, yang atribut. Jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia. Akhirnya ya, pertama dia dianggap orang gila, masa jas dikasih makan, dikasih minum. Tapi secara fikih dia benar, haram dia makan. Karena pas dia datang dibiarin, setelah pakai jas dikasih makan. Berarti hakikat yang dapat rezeki siapa? Jasnya apa orangnya? Jasnya apa orangnya? Jasnya. Jadi itu orang-orang sufi, kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa. Ada seorang wali melihat istrinya makan satu piring, anaknya makan satu piring. Ditanya, kalian kenyang? Wah, kenyang sekali. Melihat anaknya minum kopi satu cingkir, seneng. Kalian seneng sekali. Wah, kalau seneng dengan hal-hal yang murah bisa, ngapain harus seneng dengan hal-hal yang mewah? Bodoh sekali saya. Sehingga terus mereka bisa qanaah. Qanaah itu ya hidup itu simpel, sederhana. Jadi tentu saya tidak akan ngomong yang muluk-muluk, selain itu tidak bidang saya juga. Gak apa ya. Nah, ini butuh obat di kondisi COVID seperti ini. Butuh kesederhanaan, butuh apa ya? Istighna. Jadi kita harus istighna billah an ghairillah. Jadi sudah cukup bahwa Allah ini segalanya. Sehingga tadi saya dengarin himnenya Unisula, yang paling saya kagum adalah dimulai dengan kalimat-kalimat thayyibah. Di antara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua Nabi adalah wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Nabi Ibrahim itu Nabi yang diberi gelar Allah. Dia adalah Nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi. Fi aqibi, di anak turunnya, di semua generasinya, baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan, karena pendidikan. Ini penting sekali saya utarakan karena apa? Satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata, oleh muto kalau orang bahasa modern. Hingga banyak ulama mengatakan al-ibarat kutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau muto atau pegangan hidup itu penggerak kehidupan. Jika sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu, oleh moto-moto itu, oleh prinsip-prinsip hidup itu. Misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar gitu. Mereka ke laut gitu. Ditanya, kenapa tidak takut tembak Israel? Jawabannya lucu. Kena tembak ya mati, nggak makan ya mati, nggak kerja ya mati. Ya sudah, sama-sama mati, ya mendingan aktivitas normal. Tapi saya tidak menyarankan itu untuk melawan COVID. Ini cerita saja. Kamu jangan provokator, karena ini wilayah sensitif. Jadi banyak orang yang poligami, kalau ditanya alasannya gitu, istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan 4. Ya banyak ya gitu.
Tapi ada yang kebalikan, istri satu cerewet saja hampir jantungan, apalagi 4, tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegang. Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor tuh banyak loh Pak Bejo. Jangan kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk rapat mempertahankan reputasi Unisula, terus sering pegang kepala. Ngapain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan, selesai. Bodoh amat jadi rektor, mikir orang banyak. Banyak loh orang yang ingin jadi presiden tuh banyak. Karena ngopi nyaman, gak ada yang ganggu. Mau tidur sampai jam 9 siang juga gak ada yang ganggu. Sehingga mereka melihat pegawai negeri itu gak keren, orang kok diatur jam, disiplin. Itu memang cara Allah membagi rahmat. Mau kamu apakan coba? Cara syukurnya dia seperti itu. Bapak saya dulu tuh sering ngajarin saya, diajak jalan-jalan pagi-pagi. Lihat orang ngopi, makan uduk, itu bapak semua. Enak jadi wong apa? Ini esok-esok nyemak bocah, kesel kabeh kono enak ngopi, rokokan. Bapak kadang iri sama orang apa itu iri. Sudah gitu berharap masuk surga kan enak sudah gitu. Tahu-tahu mati, tidak tahu ke surga apa ke neraka tidak tahu. Jadi, nah orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia. Sehingga ya sudah cara bahagia. Makanya saya alhamdulillah saya ini kerjasama sama UII sama beberapa kampus. Memang amdan itu sengaja. Kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem kiai. Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus, juga sebaliknya saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UII, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang, kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah tidak bisa jawab. Kenapa Gus? Saya beri contoh gini. Kalau misalnya perempuan perawan lah atau apa saja, namanya perempuan, mau tanya tentang menstruasi atau haid. Kalau semuanya sistem kampus, dia harus kuliah dulu, registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu, dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. Bandingkan kalau sistem pondok, saya tuh sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu. Terus anak saya ngalami gini-gini, keluar darah terus menerus, nggak 6 hari tapi 1 bulan penuh. Itu hukumnya apa Gus? Nanti saya mau sowan ke jenengan. Tidak usah sowan, di sini aja. Ya sudah. Sebelum mengeluarkan darah yang rutin seperti itu biasanya haidnya berapa hari? 6 hari, ya sudah ikut yang 6 hari, yang lainnya istighatsah. Matan tok Gus, ya udah ya. Begitu terus di masalah udhiyah lah. Ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus, daftar dulu, bayar dulu. Jadi ini nggak ada jawabannya, nunggu mata kuliah itu baru dapat jawaban. Itu biasa nggak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu. Ya itu kalau misalnya orang mati, tahunya cara apa memulasara jenazah itu nunggu kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu, baru menangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeledak semua. Tapi kalau kiai kan enggak. Di sini orang mati terbakar, kalau dimandiin malah badannya copot-copot, itu gimana hukumnya? Ini ada orang mati Gus Kendat, ini disolati apa enggak? Ada orang mati apa itu? Oplosan enggak? Solati enggak? Saya sering ditanya gitu. Gak usah registrasi Pak Rektor, gak usah registrasi, gak usah daftar, gak usah seminar. Makanya kalau orang kampus wani kiai itu ya kualat teman itu, karena ini yang konten. Tapi pondok seperti saya ya ikrar seikrar-ikrarnya. Pentingnya kampus karena melatih efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen, sehingga kita ya hormat. Tapi tadi kita harus saling melengkapi, sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi, sama tentara. Coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi? Bisa apa coba menjaga NKRI kalau enggak tentara? Itu juga ya sudahlah, kita memang fa inna yadallahi ma'al jamaah, kita berkah itu kalau bersama-sama. Tidak bisa kita sendiri. Nah lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi dokter honoris causa apa. Kekhawatiran saya satu Pak Bejo, takut pas gak punya uang. Itu dokter gak di duit kan gak pantas gitu. Jadi repot gitu, daripada beban lah sudah lah, gak usah dokter. Jadi kalau gak punya uang ya pantas, terus kalau ngebis ya pantas. Suatu saat kalau mati gak ada yang hadir ya pantas, enggak dokter gitu. Terus udah dokter kok masuk neraka, dokter kok masuk neraka, kayaknya
apalagi rektor kampus Islam kok masuk neraka, itu kan kok kayak agak pas itu. Misalnya rektor Unisiola ditanya Mungkar Nakir, nggak bisa, kan kayak gimana gitu. Makanya harus sering ngaji saya supaya nggak malu di depan Mungkar Nakir. Masa rektor ditanya Mungkar Nakir nggak bisa. Harus berani bentak. Ini saya rektor Pak Mungkar Nakir. Kalau wali-wali dulu berani. Masyhur di cerita wali-wali ditanya Marabbuka manabuka. Saya ini guru tauhid. Kok kamu tanya Marabbuka manabuka yang ngotok? Kamu tidak pernah ngaji, enak aja tanya. Jadi wali-wali itu ya rileks kan. Saya akan rileks wali di Bang Farid. Saya akan itu. Karena wali itu lebih dekat Allah. Jika orang dulu itu, saya ulang lagi, ada satu kearifan namanya hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Jika misalnya cara berpikir orang-orang modern, itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuwan yang nggak ngagumi Amerika. Bukan karena angkuh, enggak. Untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu, kebutuhan listriknya besar, kebutuhan tentaranya besar, kebutuhan apa? Sementara negara kayak Venezuela atau Swiss, kebutuhan pertanyaannya yang tergantung dengan banyak hal sama yang tidak tergantung banyak hal, itu pinter mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu, negara-negara maju itu tidak keren kalau dibalik pertanyaannya. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahunya nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Makanya Mbak Mun tuh kalau guyon itu lucu. Aku ikut saake ambil wong desa sing mlebu swarga. Nah, dulu eskap mlebu swarga kok disakeni. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Wong desa iku roe pakanan enak, iku mau kopi mbek uduk. Lah swarga iku mau nuruti sing dikarepno. Akhirnya wis mau mangan, wis ngopi, muduk, ngopi wong ora roh pakanan liyane ku ora roh. Nasi mandi yo ora roh, pizza yo ora roh apa-apa. Terus saya bilang, wah lah niku nak nganti selera tentang wanita cantik. Iku juga sederhana. Rodok pesek ya wis cantik, rodok ireng ya wis. Apa bidadarinya seperti itu? Karena saking enggak pengalamannya. Jadi surga itu kan nuruti apa yang diinginkan. Kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba? Makanan apa aja? Nah, itu nak senengnya ketemel gemblong itu. Nah, artinya malaikat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung timbang Pak Rektor. Ini sudah ribet ini. Makanan apa saja sudah dicoba ya. Kalau di mall tahu orang macam-macam, seleranya macam-macam pasti. Enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga? Suka melayani orang kampung apa yang orang kota? Orang kampung kan. Jadi ya itu guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al istighna anisya labi. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Itu ada perempuan yang kurang cantik itu minta doa saya, Gus doain suami saya kaya, terus tak guyonin, terus nggak minta. Kalau suami kamu kaya, yang pertama dirubah itu apa? Rumah supaya rumah saya bagus. Kedua apa? Mobil supaya mobil saya bagus. Nanti yang dievaluasi itu kamu. Mobil bagus, Alphard, rumah mewah, istrinya kamu pasti itu dievaluasi. Langsung nggak usah sudah gini aja kan. Jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu, coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama rumah ya, rumah ganti. Setelah itu apa? Mobil. Kira-kira berikutnya akhirnya sudah nggak jadi. Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang, umur panjang. Sama Allah nggak dijawab. Datang orang tua itu bertamu ke Nabi Ibrahim, terus disuguhi dikasih kurma. Apa itu? Kok kurma apa? Anggur yang sudah matang sekali. Ya.
dimakan. Setelah dimakan meler keluar lagi, dimakan lagi meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar. Ya Allah, doanya tak cancel. Nanti kalau saya tua kayak itu. Jadi Allah itu gak jawab langsung tapi ngirimkan itu. Hanya ya Allah, gak jadi. Nanti takut itu. Saya pernah ngalami jadi kiai tadi, ada ibu-ibu ya gak pati cantik lah. Suaminya itu miskin sekali. Minta doa saya supaya kaya, bareng tak kasih pertimbangan itu udah gak usah, gak jadi. Jadi itu kearifan. Tapi kearifan ini harus kita tanamkan. Saya nggak bisa bayangkan Indonesia yang besar ini, andai kan tidak ada qanaah, nerimo ing pantun. Coba sekarang ada Covid. Andai kan Indonesia tuh kayak Perancis. Beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis, bahkan dapat istri orang Perancis. Dulu nggak begitu mencintai Indonesia. Tapi setelah di Perancis 2 tahun, wah Indonesia hebat. Di Perancis tuh kata dia kalau cerita, kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara. Apa saja minta negara, apa saja soal negara. Sementara Indonesia, coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada qanaah rimo ing pantun, bisa kios Indonesia. Orang miskin nyalahkan negara, kelaparan nyalahkan negara, apa saja. Ini barokahnya dididik kiai jagoan nyalahno wong liya. Urip nromo ing pantun, ya sampai gak ngerti kalau Covid. Banyak tuh orang-orang kampung, orang lugu-lugu. Bah niki saking Covid, ya salam nih Covid, muga-muga umure panjang. Dikira Covid itu nama orang yang ahli sosial itu. Bah niki dana saking Covid. Matur nuwun sampai no salamku, muga-muga umur panjang. Bingung kan yang nganterin ini. Ini gimana yang mau menjelaskan ini? Memang nggak paham. Tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia, kita stabil, itu jelas barokahnya kalimah tadi, moto tadi atau pegangan hidup. Makanya disebut al-ibarat qutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup, apalah namanya itu adalah penyemangat. Karena kata-kata ini memang luar biasa. Ketika sahabat perang demi kebenaran, zaman itu ya pasti benar karena yang dibela Nabi. Dulu itu kan enak zaman Nabi, yang dibela mesti benarnya, musuhnya mesti salahnya. Jika dulu itu memang harus tegas. Kalau sekarang mau tegas gimana? Yang kamu bela tidak mesti benar, musuhnya tidak mesti salah. Ribet kan kalau misalnya saya tukaran sama Pak Rektor, kamu mau bela mana kan bingung. Saya tidak mesti benar, saya ada Nabi. Pak Rektor apalagi nggak mesti benar lagi kan? Ribet kan? Jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pede gimana? Enggak. Makanya banyak ulama sekarang tuh mau tegas tuh nggak berani karena ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya. Misalnya pilihan presiden atau pilihan bupati, pilihan menteri. Kamu mati-matian bela itu, yang kamu bela tidak mesti benar, musuh kamu tidak mesti. Misalnya pilihan bupati, wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini, yang satu bilang ini, terus tim suksesnya kamu tanya, kamu yakin? Ya tidak juga. Nah kenapa semangat? Kan saya botohnya, paling alasannya ya itu aja, bukan yang lain. Beda dengan zaman Nabi, Nabinya mesti benar, Abu Jahalnya mesti salah, kan enak aturan mainnya. Yes. Singkat cerita dalam perang itu banyak sahabat yang ngalami luka, ngalami apa. Kemudian curhat kan, ya Nabi gara-gara derekkan jenengan, ngikuti jenengan saya harus ngalami seperti ini seperti. Ngiranya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya. Nyata sama Allah gak diapresiasi. Malah diturunkan ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lam wa tarjuna minallah. Malah kalau kamu sakit karena perang, orang-orang kafir itu ya itu saja berani padahal demi kekafiran. Wa tarjuna minallah ma la yarjun, padahal kamu punya nilai lebih yaitu berharap kepada Allah yang mereka tidak punya. Saya jadi kiai itu ya kadang mangkel. Karena yang benci ya benci, yang seneng itu ngel-ngel loh kayak Pak Bejo. Jadi semuanya ribet. Ya iya, yang benci ya ganggu, yang seneng ya ganggu, tambah nemen. Ribet. Tapi kalau sudah ingat bandar narkoba, mereka berhadapan dengan polisi, kadang ditembak karena kesalahannya terlalu fatal.
Antar persaingan mereka juga bisa tembak-tembakan karena merebut pasar narkoba. Itu saja mereka berani. Kok kita jadi kiai kadang dicium tangannya, dihormati, gak berani, hanya takut musibah-musibah kecil lah, atau problem-problem kecil. Nah iya, kalau kita bandingannya gitu. Kalau kamu mau tahajud kedinginan, itu masih nanti dihisab Allah itu gitu. Maling ayam itu keluar malam-malam hanya dapat ayam, itu gak takut dingin. Ya gak takut digebuki masa. Kamu mau tahajud aja takut dingin. Makanya nanti hisabnya orang soleh itu nanti dijajarkan orang dolim. Terus diperbandingkan. Wah itu habis kamu oleh itu. Jadi misalnya Unisula mau rapat, tapi ini malam, kalau malam dingin nanti sama masuk angin. Wah anak-anak pang di perapatan aja berani kamu. Kalau sudah perbandingannya gitu tuh ribet kita nanti. Makanya itu kalimat itu moto atau filosofi hidup. Jika diulang lagi nasihat itu, iyam saskum korhun faqadu masal qoma korhum mislu. Kalau kamu kena luka, orang-orang yang nggak benar juga akan kena luka. Itu aja berani demi ketidakbenaran. Masa kamu demi kebenaran enggak berani? Akhirnya orang itu, ya itu kalimat, itu heroik. Makanya kita ini penting ya, makanya tadi himne Unisula dimulai kalimat-kalimat thayyibah. Nah kalimat ini yang menjaga kita, kalimat ini. Misalnya tentang Tuhan, kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini, termasuk yang sudah hidup di Amerika, di Australia, di mana-mana. Itu ya barokahnya ajaran atau barokahnya kalimah. Saya sebut kalimah saya pakai bahasa santri. Karena la ilaha illallah itu dalam tradisi santri disebut kalimatu haqqin aliyah nahya wa aliyah namut wa aliyah nub'ats. Ada yang riwayat wa biya nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Kenapa mereka di mana-mana meskipun sekolah di Amerika, di Australia, bahkan di Uni Soviet tetap mukmin? Itu barokahnya ajaran yang benar. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan itu sifat dasarnya apa? Awal. Dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain. Sehingga ketika ada negara yang maju, yang tertib, manajemennya tertib, masyarakatnya makmur, tapi punya Tuhan yang tidak seperti itu, tidak awal, itu sudah gak nyaman. Karena ndaklah keren Tuhan saya, karena Tuhan saya itu al-awwal, zat yang pertama. Tuhan saya keren lah, zat yang gak mati, Tuhan yang gak mati, yang gak pernah mengalami kematian. Jika tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lain ini tidak mengubah dia pendirian tentang Tuhan, karena mantapnya satu kalimat tadi bahwa Tuhan itu ya harus satu, harus awal, harus tidak mati, tidak rusak, tidak mengalami apa-apa yang membahayakan. Jika ketika ditawarin Tuhan yang lain meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran, mereka gak tertarik. Itu coba, itu barokahnya makmur atau barokahnya ajaran? Barokahnya ajaran. Sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka, tapi barokahnya ajaran ini tetap apa? Tetap Islam. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi yang sukses bikin waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Hingga kita ini bekti sama orang tua misalnya, itu ya karena ajaran. Keluargamu parek wong tuamu, nak wong tuamu ridho Allah ridho, nak ora ridho Allah ora ridho. Ridho wa fi ridhol walidain wa sakhatu wa sukhtu wa fi sakhatil. Sehingga ketika ada orang tua yang agak brengsek itu, anak-anak tetap hormat. Punya orang tua yang miskin, yang sudah miskin, tukang tombok nomor, banyak kan di kampung itu, ya tetap hormat. Coba kalau dari awal kita ngajari orang tua kamu hormati, ya kalau baik, kalau enggak ada usah, bisa geger Indonesia. Tapi barokahnya ajaran-ajaran itu Indonesia tertib karena ada ajaran. Dan ini di sini pesantren dan Unisula semua harus berkontribusi membuat ajaran yang benar itu adalah ciri utama Islam. Hingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimatu haqqin aliyah nahya wa aliyah namut. Hingga kita tenang seperti ini. Saya ini termasuk kiai yang tenang, meskipun kata orang banyak saya ini kiai besar, tapi termasuk kiai yang paling tenang, termasuk yang paling tenang. Karena saya ini pakai mazhab orang-orang hebat. Saya berkali-kali cerita, orang kayak Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Saya berkali-kali cerita, orang yang tadi nyium tangan kamu ya Imam Syafi'i, di belakang tuh ngerasani kamu, menghujat kamu. Jawabannya enak saja. Berarti saya alhamdulillah orang yang wibawa. Buktinya di depan saya nggak berani. Jadi enteng saja.
diceritain sebagian kampung, sebagian separuh dari warga kamu itu gak suka kamu. Ya bagus kalau gak suka saya, gak akan utang duit saya. Dimana-mana orang utang itu karena teman dekat. Kalau gak seneng pasti minimal gak utang, gak pinjam mobil, gak pinjam. Berkah mana yang seneng sama yang gede? Jadi dianggap enteng saja, semua yang dialamin dianggap enteng saja. Hanya punya istri pemarah, ya bagus lah marahin suami. Kalau marahin tonggo malah ribet. Jadi kamu harus terima kasih kalau dimarahin istri. Bagus lah marahin saya mah, kalau marahin tonggo ribet. Jadi enteng saja. Tapi kita sekarang itu karena nafsu ya, hingga menghadapi hidup ini ribet. Ulama dulu kalau mau mati itu senengnya bukan main. Udah lama saya ini ingin gak maksiat. Kayaknya gak maksiat paling efektif itu mati. Ya tidak apa-apa mesti, kalau sebaiknya mati ya mati aja. Enteng saja. Jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita gak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Kamu tidak berani menjawab. Meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa agak berani kan? Saya ulang lagi ya, yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa coba? Apa? Kematian. Berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan? Apapun kamu tidak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya. Tapi secara ilmu, kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget. Karena apa? Itu akhir dari segala buruk. Sehingga Nabi ngajarkan kalimat itu begitu luar biasa. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Nabi melihat dunia itu begitu indah. Ya Allah, kalau saya ini hidup, anggap saja hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, menjadi modal saya menambah segala kebaikan. Jika suatu saat saya mati, anggap mawon rohatan li min kulli syarrin, itu akhir dari segala keburukan saya. Jika mati hidup ya baik karena di situ kita bisa berkontribusi beramal soleh. Mati juga baik karena mengakhiri segala keburukan. Nabi nate menghentikan lagi, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Orang mukmin itu mengagumkan, semuanya baik. In asobathu na'ma syakara fakana khairan lah. Kalau baru dapat nikmat dia syukur, maka itu baik. Wa in asobatu dharra sabar, kalau dapat masalah mereka sabar, itu juga baik. Jika orang mukmin dua sisinya pasti, itu juga kalimat, maksudnya moto atau pegangan hidup. Nah berikut ini saya beri contoh, ini kenangan saya, ini contoh terakhir. Masalah jadi orang terkenal maupun tidak. Di sini dicontohkan Imam Ghazali di halaman 367 di kitab saya 367. Jusnya 3 di kitab Ihya Ulumuddin. Di sini beliau cerita betapa untuk menjaga ikhlas sebaiknya orang itu tidak terkenal, tidak syuhroh, tidak terkenal. Oke, itu kita sepakat ya, karena kalau terkenal mungkin orang dipaksa publik dengan tanda kutip untuk selalu berbuat baik, tapi karena jaim lah, jaga image atau apa. Tapi ketika dibalik pertanyaannya, kamu rela yang terkenal itu orang nggak benar, sementara yang orang benar itu nggak terkenal. Lalu masyarakat tahunya yang tidak benar. Kalau pertanyaannya dibalik itu, orang baik wajib terkenal enggak? Kalau pertanyaannya dibalik seperti itu, dokter yang benar tidak terkenal, yang malpraktek terkenal. Kamu ingin kondisi seperti itu? Gak ingin kan? Kampus yang bagus nggak terkenal, yang kampus yang bagus nggak terkenal, yang nggak bagus. Nah, artinya apa? Gara-gara olah kata, olah pikiran, ini logika jadi rubah. Lagi-lagi apa? Jawaban itu ada di kata-kata sebetulnya. Makanya bab-bab seperti ini tidak usahlah kita berdebat, berpolemik. Sebaiknya orang itu humul, menutup diri, apa sebaiknya orang terkenal, itu nggak perlu seperti itu. Udah terserah Tuhan saja. Makanya saya mulai dulu ngaji sampai sekarang itu ya tidak punya apa tadi, punya ikon tertentu atau punya website tertentu, enggak. Udah terserah pangeran. Saya juga tidak sok suci materialistik atau enggak, ya tidak mikir saya. Bukan apa-apa ya, karena saya ini kiai, jadi biasa urusannya sama Allah, tidak sama makhluk. Jadi pusing kalau sama sarah-sarahnya makhluk itu pusing.
Meskipun rektor kalau nasihati saya pasti tidak saya terima, itu tetap makhluk, itu sudah tidak ngefek kalau saya itu sudah ada itu. Bukan karena saya sombong, ya memang makhluk betul gitu, bukan mak nasibnya bejo aja, tapi makhluk tetap makhluk. Saya beri contoh ya, ini makalah yang ditulis Imam Ghazali. Ya, i'lam aslahakallah anna aslal jah wa intisar sayyid atau sayyidi wal istihar bahwa mazmumin balil mahmudu al-khumulu illa man saharahu wa ta'ala linasri dini min ghairi takallufi tolak bisuhrati min. Jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat, ya kamu jangan terkenal. Tapi resikonya adalah kalau kebaikan itu tidak terkenal, maka gak dikenali. Kalau gak dikenali berarti masyarakat hanya punya percontohan yang tidak baik, karena yang baik tidak terkenal. Jadi itulah ulama-ulama dulu. Jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan. Kemudian nanti kelihatan, jawabannya itu kelihatan. Jadi ulama dulu itu biasa ngarang misalnya afatun nikah, isi negatifnya nikah, harus ngurmat istri, terus macam-macam. Kalau terlantar itu ya dosa. Jadi tadi Pak Marsudi cerita kalau orang ngapalkan Quran itu takut lupa, kalau lupa itu jadi dosa. Pertanyaannya, kalau semua orang takut lupa, takut dosa, semua orang nggak hafal Quran karena potongan-potongan lupa. Cara berpikir tidak seperti itu. Kalau berpikir ya namanya hafalan, ya inginnya hafal, kan nggak ingin lupa. Dan nanti kalau takdirnya lupa karena hal-hal yang dimaklumi oleh syariat itu nggak yang termasuk dosa. Yang dosa itu lupa takdiwiri ufrid syar'iyin, lupa yang tidak ada sebab yang apa? Syar'i. Tapi lupa bawaan EQ-nya tidak bagus, lupa bawaan sering dibentak, itu nggak masalah karena bawaannya orang tertekan itu ya lupa. Coba kamu hafal Quran, terus punya kredit jatuh tempo, pas hari itu aku yakin nggak cerdas sudah. Itu bawaannya orang tertekan itu pasti lupa. Ya saya terus ada makalah rahasia. Bingung nggak kira-kira? Bingung nggak? Ya misalnya amal rahasia selalu lebih baik. Terus ada pertanyaan, Nabi ngendikan kamu sholat yang benar, caranya gimana Nabi? Ya itu rahasia. Terus gimana coba? Tapi Nabi ngendikan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah, kamu sholat niru saya sholat. Berarti Nabi sholatnya diperlihatkan apa disembunyikan? Diperlihatkan. Jadi begitu juga saya berkali-kali bilang, orang tahu kalau itu bidan ya berdasar tulisan itu bidan, tahu kalau itu dokter gigi ya itu dokter gigi. Jangan sampai gara-gara tidak ada tulisan mau beli alat bangunan di dokter gigi, mau periksa gigi di toko bangunan. Gara-gara apa? Nggak ada maklum. Ini ulama-ulama selalu memaklumatkan dirinya. Masuk Imam Ghazali ketika ngarang kitab dinamai Ihya Ulumuddin, bahwa kitab ini bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mulai hilang. Begitu seterusnya. Jadi ini ngaji ya, jadi orang itu harus ngerti, jadi jangan nuruti emosi sendiri atau logika sendiri bahwa saya suka umul, ya monggo, agama Islam menyediakan sarana itu. Uzlah itu ya punya sisi kebaikannya sendiri, tapi syuhrah terkenal asal tidak nuruti nafsu juga punya sisi kebaikannya sendiri. Setidaknya umat ini punya satu master kebaikan yang mudah diakses. Tapi tadi saya ulang lagi, jangan karena hadun nafsi, jangan karena kepentingan pribadi. Makanya di sini disebutkan wa yadullu ala dzalika ala syuhrah anna Allah taala amarul anbiya bi dzaril amal lil iktida. Allah selalu memerintahkan para nabi kalau ngamal kebaikan ya harus dimunculkan supaya bisa Yaitu tadi kita tidak bisa bayangkan kan kalau misalnya Nabi menyuruh kamu harus sholat yang benar, kemudian sholatnya Nabi sembunyi. Lalu ditanya, Nabi saya niru siapa? Wah itu rahasia, kamu nggak boleh lihat sholat saya takut tidak ikhlas. Ribet kan? Jika jamaah itu statusnya tetap harus. Nah bedanya harus ini ulama berpendapat harus yang apa? Fardu kifayah. Tapi fardu itu maknanya harus. Tapi bukan berarti kalau nggak jamaah sholatnya nggak sah, nggak. Tapi statusnya jamaah tetap apa? Nah barokahnya harus ini orang yang baru sholatnya langsung benar karena ada yang diikutin. Coba kalau mantan dukun baru sholat terus sholat sendiri, itu mesti mirip mantra. Kan
Karena dia tidak ada master percontohannya. Tapi barokahnya ada master, orang paling bodoh pun kalau sholat ya benar, karena standar, ada komandonya, ada imamnya. Jika Imam Ahmad malah berpikir keras, syarat sahnya sholat itu harus jamaah. Kalau pikirannya Imam keras sekali beliau. Jika kalau orang sholat sendiri kok ada orang lain yang maunya berjamaah harus bayar, orang itu harus bayar demi sahnya sholat. Itu madzhabnya Imam Ahmad. Tapi kalau madzhab Syafi'i hanya mengatakan itu fardu kifayah, yang kalau satu komunitas gak mau melakukan semuanya apa? Bisa. Ya jadi ini sebelum sesi ringan tanya jawab, hanya 2 saja tanyanya, nggak boleh banyak-banyak, nanti nggak pulang-pulang saya. Jadi tak baca lagi biar dapat berkahnya Imam Ghazali. Wa qala qaumun asirru afdalu minal alaniyati. Kata sebagian ulama, al alaniyah itu afdal minas sirri. Diperbandingkan baik yang mana amal dipertontonkan sama anda. Kata Imam Ghazali, kalau orang itu bisa jaga tidak riya, maka sebaiknya dipertontonkan, karena kebaikan harus yang muncul, bukan yang tidak baik yang muncul. Makanya ketika Unisula memaklumatkan diri sebagai ingin jadi generasi khairah ummah, itu kalau diterjemah itu kan wow, khairah ummah, umat terbaik, itu kan kayak agak angkuh. Tapi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Masa kita kampanye Unisula siap degradasi moral, kan ya lucu kan. Masa jualan gitu kan ya lucu. Ya sudah, kita memang ingin mengkhidmati umat, berbakti dengan umat, membantu supaya jadi generasi khairan apa? Tidak apa-apa, dimaklumatkan supaya dengan itu umat punya sarana. Oh kalau ingin jadi khairan umat, kuliah di sini. Jangan lalu enggak gitu. Ya sama kita dokter, maklumatkan saja dokter gigi, dokter kandungan, dokter bedah. Sehingga orang kalau mau bedah ya jangan ke dokter kandungan. Jadi barokahnya maklumat ya. Jadi saya mohon sekali ini, saya sendiri sebetulnya orang yang nggak siap terkenal sebetulnya, tapi ya sudah terserah Allah saja. Kalau itu cara Allah menyebar kebaikan ya monggo, pokoknya kita tawakal saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus. Alhamdulillah, sesi tanya jawab Gus 2 aja. Ini ada dari Yogi Banjarmasin, satu tipe dengan Ahmad Banyuwangi, satu tipe dengan Rizka Pekanbaru. Yang dari Banjarmasin itu, Gus mohon izin ngaji lewat jarak jauh, baik melalui YouTube ataupun lewat medsos. Namun sanadnya bagaimana Gus? Sebab masa kini belum bisa ketemu langsung. Terus Rizka Pekanbaru ini trik mendidik akidah anak sejak dini pripun. Terus Ahmad Banyuwangi ini bagaimana kaum milenial, karena seperti Gus, generasi X Z yang lahir tahun 2000-an, bagaimana membuat menarik belajar tasawuf bagi generasi anak-anak. Tapi setunggal tipe nih tasawuf. Bagaimana belajar tasawuf untuk generasi-generasi yang cik nom-nom nih. Terus satu itu tipe dengan mendidik anak. Kemudian yang nomor 2 mohon izin ngaji jarak jauh. Sanadnya pripun karena belum bisa ketemu. Begini ya, saya mungkin yang kesekian kali ya punya tamu dari Kalimantan, dari Sulawesi. Memang kalau sebagian mereka pernah mondok itu tersiksa karena ngaji saya hanya lewat virtual atau lewat medsos. Kebaikan itu pasti sudah benar. Jadi dengan ketemu langsung maupun enggak itu secara sana itu sudah cukup. Cuma ada beberapa kebenaran yang butuh jelimet, butuh tahqiq, itu yang harus ketemu langsung. Tapi kalau yang kebenaran-kebenaran umum itu tidak perlu, karena kebenaran itu bahasa lainnya itu al-ma'ruf, sesuatu yang mudah dikenali oleh akal, oleh nurani, oleh komunitas, oleh sistem sosial. Sementara mungkar itu sesuatu yang aneh. Andai kan tidak ada agama pun, orang akan bilang selingkuh itu mungkar. Andai kan tidak ada agama pun, sesuatu milik siapa harus jelas. Jika diaturlah ini istrinya ini istrinya ini barangnya ini. Yang paling berak make apa ya yang punya kan. Makanya nikah itu disebut ma'ruf. Yang boleh make ya yang punya. Misalnya yang boleh make mobil itu ya yang punya atau yang dapat izin. Itu disebut ma'ruf.
Lalu yang nggak punya kok make, itu namanya mungkar. Ya aneh, nggak punya kok make tanpa izin. Jika kebaikan-kebaikan seperti ini nggak butuh sanad karena semua orang pasti kenal. Makanya disebut kebaikan itu al-ma'ruf, kemungkaran disebut mungkar. Jadi ma'ruf maknanya arafahul aklu, akal ini mudah menerima. Mungkar maknanya angkarohul aklu, akal ini menjadi aneh. Kan nggak mungkin lah orang yang waras mau ini ada minuman, kalau kamu minum hilang kesadaran, minuman ini halal, itu aneh nggak? Aneh kan? Tapi kalau kebalikannya, ini minuman manfaat untuk stamina, manfaat untuk kesehatan, maka ini halal. Nah agama itu datang dengan sesuatu yang ma'ruf dan menolak sesuatu yang mungkar. Nah kebaikan-kebaikan seperti ini itu Pak Rektor gak perlu sanad karena itu sudah lazim, sudah keniscayaan. Lalu ada kebenaran yang butuh detail. Misalnya begini, wali nikah itu siapa? Wali nikah itu adalah bapaknya dan mbahnya misalnya. Nah kalimat dan mbahnya ini salah kalau dalam fikih Islam. Karena mbah dalam bahasa Jawa itu bisa mbah dari ibu. Sementara dalam otoritas Islam nggak memberikan hak ke mbah dari ibu. Seperti ini nggak boleh. Terus misalnya orang Kalimantan nikahkan putrinya dinikahkan oleh mbah dari ibunya hanya karena berdasar fatwa, oh kemarin Gus Bah atau Kiai siapa dawuh wali itu kalau nggak bapak ya mbah, wong ini mbahnya. Nah itu butuh detail. Yang dimaksud mbah di bab wali adalah abul ab, bapaknya bapak, bukan sekedar mbah. Nah hal-hal seperti itu mohon sekali untuk tidak kesusu atau tidak tergesa ngambil kesimpulan karena itu butuh fikih yang apa? Detail. Ya butuh fikih yang apa? Detail. Padahal istilahnya sama, wali itu bapak dan mbah. Sehingga dalam kitab-kitab matan misalnya kalau ada Pak Ahakul Auliya bitazwid abun summa jadun itu pasti sama sarah dikritik. Al aula ayyakula abul ab, seharusnya jangan dikatakan mbah karena kalau mbah memasukkan dari ibu. Yang benar adalah abun fa abul ab, bapaknya bapak. Nah, jadi kira-kira gitu Pak Irto. Nanti anjenengan yang menjelaskan. Ya kayak tadi, tasawuf maupun tauhid maupun ilmu moral apapun itu mudah sekali dididik. Ciri utama agama ini itu ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Mudah itu artinya ya nurani nerima ya gampang, akal ya gampang, komunitas ya nerima gampang. Kayak tadi penjelasan saya tentang Tuhan. Ada orang miskin dari Indonesia, misalnya kuliah di Amerika. Dia mulai kecil tahu yang seharusnya jadi Tuhan itu siapa. Ya yang menciptakan langit bumi, sebaiknya yang jadi Tuhan itu siapa? Ya yang wujudnya paling awal. Kemudian dikasih alternatif Tuhan yang wujudnya ada tanggalnya. Keren gak misalnya? Kan terus gak keren. Oh, Tuhan sama buminya kok dulu buminya, kayaknya kok enggak lah kayaknya. Artinya barokahnya logika yang sehat ini kan, ya setahu saya hampir jarang kan yang murtad masalah. Kalau moral banyak yang agak nakal, tapi secara tauhid jarang yang murtad karena tanaman logika tauhid itu mantap. Mulai kecil kan diajarin wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu fi nafsi. Sama, moral juga gitu. Dom jogeman misoi wong, kena dimisoi sakit enggak? Jangan pernah mencubit orang, dicubit itu sakit. Jadi orang diberi rasa. Gak enak loh disakitin orang, dijotosin orang, ya sudah jangan jotosin orang, gak enak. Jika kalau kamu ingin sopan ya disopani harus sopan, kalau ingin dihormati harus menghormati orang lain. Sehingga itu tertanam. Makanya bangsa kita termasuk yang terbaik akhlaknya. Kalau musim haji itu dipuji-puji sama sekian negara karena tantangan lah kita nginjek orang sholat, melangkahi orang ruku, orang sujud. Kalau orang lain mungkin kan seenaknya. Iya. Karena mulai kecil itu dilatih tidak boleh melangkahi orang, tidak boleh. Jadi akhlak itu ya diajarkan mulai kecil plus logikanya. Logika itu ya apa saja lah, yang penting menjadi anak kecil itu paham. Dan itu mudah, saya ulang lagi mudah, karena agama ini ad-dinu yusrun, agama ini mudah, jadi mudah dipahami. Nggak bisa kamu katakan misalnya tasawuf. Tasawuf itu ya gampang kayak tadi, seperti Bapak kalau ngendikan.
makanan yang membuat enak itu karena menunya yang mewah kamu cocok atau karena kamu lapar. Lama-lama orang kan berpikir, ya setiap puasa itu kok tempe enak, tahu enak, tapi kalau sudah buka, sudah kenyang, apa saja semuanya menjadi tidak enak. Padahal kualitas menunya masih enak, tapi gara-gara kenyang menjadi enak. Berarti penyebab enak itu lapar apa menu? Lapar. Jadi apa ya, kearifan-kearifan ini loh yang menjadikan luar biasa. Makanya tadi ada kalimat yang benar, wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Jadi Ibrahim adalah nabi yang sukses menanamkan filosofi kebenaran ke anak cucu. Dah, yang terakhir, dah. Ya. Maunya bergabung Nabi. Bagus lah kalau itu. Kalau di kitab-kitab yang saya baca, ingat mati itu tidak selalu baik, juga tidak selalu buruk. Malah kalau menurut Sayyid Abdul Al-Haddad, khusus yang para pelajar yang mencari ilmu itu nggak baik ibadahnya ingat mati, karena dia harus dinamis, harus mobil. Kalau ingat mati kan terus lemes. Jadi kalau untuk pejabat harus ingat mati, kalau enggak korupsi terus itu. Harus ingat mati. Jadi kalau manfaat bagi keluarga begini ya, saya merasakan ini. Tanya anak saya itu baru tamat aliyah kemarin, yang satu barusan mondok sarang baru 2 bulan atau 1 bulan. Itu saya kalau bilang ke anak-anak gini, kamu ketemu saya itu harus spesial, bisa saja bapak besok itu meninggal. Jadi semua hari itu spesial, karena jangan-jangan ini kenangan terakhir. Nabi itu kalau ngajari orang supaya sholat khusyuk, sholli ka'annaha sholatu muwaddi'in, kamu sholat seakan-akan itu sholat terakhir. Wah, itu mesti serius. Kamu ketemu istri seakan-akan terakhir pertemuan, kayak mau pergi ke New Zealand atau ke Amerika. Coba malam itu spesial karena besok istri saya pergi. Bayangkan kalau itu terakhir mau mati, sampai ngamuk serasi itu lah kan gitu. Jadi hikmah ingat mati itu makanya Nabi diantara riwayat ya, meskipun riwayat ini diperdebatkan, tapi jelas ini satu petua yang baik. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutuhud, dan kamu beramal untuk akhiratmu seakan-akan besok itu mati. Maka sholat kita akan spesial, hidup kita akan spesial, karena kenangan kita terbaik ya sekarang, besok sudah mati. Hingga anak-anak saya itu sama saya itu penuh sekali. Saya juga sama anak-anak sendiri, karena kesempatan ini tidak selalu ada. Jadi tapi ada kalimat untuknya, wa'mal di dunia ka i'mal di dunia ka ka'annaka ta'isu abadan. Untuk duniawi kamu seakan-akan hidup selamanya. Itu maksudnya itu rileks saja. Misalnya hari ini urusan nggak selesai, besok masih ada hidup. Nggak selesai, besok masih hidup, sehingga rileks. Tapi kalau urusan akhirat harus selesai sekarang, karena besok sudah. Jadi ingat mati itu positifnya ya tadi, semuanya akan indah. Coba orang yang mau meninggalkan Indonesia, misalnya nyuwun sewu LSM yang biasa demo atau mahasiswa yang biasa demo, terus tawarin besok kamu kuliah di Rusia, itu warung apa saja kenangannya baik semua karena mau meninggalkan Indonesia. Tapi kalau tahu gak meninggalkan Indonesia, demo terus. Orang-orang sering demo, tawarin ke luar negeri, kira-kira mau nggak? Pasti lebih suka apa? Indonesia. Orang paling miskin yang ngeluh terus di dunia, ngeluh gak pernah nikmat, tawarin mati, mau nggak? Nggak mau kan? Jadi untuk supaya hidup ini nikmat, semuanya itu anggap kenangan terbaik Anda, dan itu bisa saja kenangan terakhir. Hanya resepnya Nabi supaya sholat khusyuk apa? Sholli sholatan apa? Sholli sholatam wadiin, kamu sholat ka'anha sholatum wadiin, seakan-akan itu sholat apa? Terakhir, sehingga terus kita nyaman, kita apa? Dan kita nganggap ini sholat yang terakhir. Nanti ternyata masih lagi. Ya sudah, itu sholat yang terakhir lagi, sehingga semuanya apa? Spesial. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean nggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau. Ijazahi surat Baqarah mau 2 juz setengah. Mau Mas Asep? Ya Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kulhu Fatihah ini paket ringan ya. Tapi pahalanya apa? Besar.
Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya. Mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ya, ijazah tadi kan saran-saran umum tentang sosial. Ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku, ya calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang sudah satu kebutuhan. Kayak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa. Itu. Makanya gambarannya Mekah Madinah kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil. Itu saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek, apalagi masyarakatnya, karena ya kebaikan itu belum jadi nilai bersama. Nah kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai bersama. Tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gampangane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab, atau paling enggak dia enggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial, ada apa? Ada garansi apa? Sosial dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oplosan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus benar-benar jadi nilai. Sehingga negara biar gak capek-capek. Polisi juga gak capek kan, karena tugasnya seorang Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai bersama. Ya, ingat-ingat ya ayatnya tadi, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Nah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintaannya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan, dia dapat status naik lah. Kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaan. Kalau ada imam seperti itu sampai mufaroqah saja, niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan, ya sudah, atau salib saja apa. Nah, itu boleh kalau dalam fikih namanya apa? Mufaroqah. Mufaroqah itu niat, tapi kamu jangan langsung selonong mufaroqah, niat dulu pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufaroqah. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah, Allah Maha tahu. Insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi, atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang, Jogja. Mungkin yang di Kalimantan, di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah, ya kan? Yang lihat di TV-TV itu kan kasihan kan, sudah 10 kilo gak ketemu rumah,
penumpangnya kewekar preman tuh kan, ini makan orang enggak kan gitu. Kan ujiannya dua. Kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut. Jadi orang tuh selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye? Sama. Kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Wah elek keriting untune metu ya dosa ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa? Kancanan wong elek itu ya dosa karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya gak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya tidak tahu. Ya sudah ada takdir saja kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, tidak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebone. Ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini, tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara, oh maaf ke sini pas ngecek, pas apa. Jadi ya sudah tapi tak maafkan agak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya bismillah. Nah sebelum saya bacakan bismillah Fatihah tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi itu kalam Allah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua. Sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya. Fatihah itu dawuh Allah tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya ada iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah. Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei Wahyu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan? Jadi panjang kan? Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana? Sebelum baca Fatihah, ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikannya Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Sudah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan iskal. Bagaimana Allah iskal itu janggal? Bagaimana Allah mengatakan iya karena butuh? Kan jadi aneh ya? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad. Katakan kalau Tuhan itu
satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah. Le, panggil jenengan bapak kula. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapakku. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan itu bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan? Anak kamu ajari jenengan bapak kula. Kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu wa iya, itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Ya dong, gak jelas gak. Tapi bagus, gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha fadlil ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsitat al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abu Abul Farad karangannya Syekh Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lagi, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul Kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira, sampai dijenguk banyak setan. Itu di kamarnya di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah Covid entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik. Wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harrama alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafadzkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Wah pusing kan? Ya seperti orang lah goda sampean, ternyata sampean setia, itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia, itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah, kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi. Qad batala kaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, itu keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar pede. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya
atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? Terus apa lagi? Kok 5 sekali tok? Berarti pas sholat fardu tok. Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu itu berarti lumayan lah, berapa? 17 ya? Ya. 17 ya? Ya. 17, tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum tarawih. Ya kan? Makmum tarawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillahirabbil alamin ruko ikut ruko gitu. Makmum kan yang tarawih lah, Pak. Kalau tarawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu kan imam sudah ruko, kamu bacanya Fatihah sampai mana tuh? Baru setengah ya. Ya paling pas tarawih aja kan nggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh, waduh mana. Nah ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tali obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab berangkat, istri cuek, berangkat cuek, itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat, wis Pak muga-muga dilindungi pangeran, mungkin jenengan selamat, itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah. Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Dididik. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat kamu tentu rindu kan ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Itu senengnya bukan main, hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa lah, doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet menemal.
Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Wis ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagahe tok kere. Wah, iku seling terus mesti. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk sarasa-rasa. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini. Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya? Nah kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa. Apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu, wah luar. Nah, sampean nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah, bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi sami'a naqidan min fawqih farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama futihal yawma lam yuftaqadhu ilal yaum fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazala ilal ardi walam yanzil qattu illal yauma fasallim waqal absyir binuraini qad uti tahuma lam yuktahuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Langit gemuruh kata Jibril, terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang nggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi hanya karena bahwa surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, nggak pernah turun di bumi kecuali saat itu, penyambutannya juga nggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitu lah, kamu punya istri selama ini cerewet terus, suatu saat ngomong, Pak tak angen-angen rawono wong lanang kayak sampeyan. Wah itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sama senengnya, masya Allah. Karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa alhamdulillah rabbil alamin, kita ikrar ar-rahmanir rahim, kita ikrar maliki yaumiddin, kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya enggak orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan
Ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Musa. Itu diantara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil. Itu gendong tuh senangnya bukan main. Melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakal yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andaikan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat betulan, misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggap maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya itu sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang jono aku ahli makhras. Akhirnya Quran wong rono umur dukun. Kepengen jabat, Kang, gawe khataman 1000 Kang, aku ben dadi pejabat. Nah, Quran akhirnya difungsikno kaya tabib. Sing jelas ahli Quran spesialis makhras. Terus dalam kurung ikhlas sekali. Saya ngaji saweneng, wis entuk ilmu gak kepikiran salam tempel. Barang ikhlas 10 bojone do minggat mergo ora entuk apa-apa. Wis disebut wal mukhlisun ala khotorin azim. Wong ikhlas itu dalam bahaya besar. Karena ya kawan takobal wa minna minkum takobal ya. Tapi apapun itu barokah ngaku-ngaku asal ora krana khadzun nafs. Ora krono nafsu. Mulane ketika ekonomi era Aziz Bisro tokoh Mesir, itu gonjang-ganjing. Nabi Yusuf menghentikan, ij'anni ala khazainil arab. Ya sudah, menteri pertahanan pangan saya. Inni hafizun alim. Karena saya menguasai ilmu itu dan saya terpercaya. Semua nabi memaklumkan diri, inni lakum nasihun amin. Ora oleh nabi ditakoki, napa jenengan saged mimpin kula? Ya insyaallah saged. Pangestune mawon ora oleh, kudu inni lakum nasihun amin. Kudu jelas. Malah sebagian nabi ya sanggrono wong salah paham. Aku wis ngomong alam aqul lakum inni a'lamu minallah malah ta'ala. Urusan pangeran tak roh aku timbang kowe. Bang ini urusan Sarah Muslim roh aku timbang kowe. Kowe roh judule tok aku wis ora sak isine. Malah ana sing roh regane piro. Terus takok ben ditakok bibet ben dianggap alim. Lah iku sing kebohongan publik. Ora alim kitabe kok bibet terus tamune dijak mlaku-mlaku. Sawangane kitab kabeh tau diwaca. Ya akeh kiai ngoten niku ya. Ya saya penampilannya. Jadi semua orang baik itu kon maklumatno kebaikannya, tapi aja krana nuruti napa hawa. Ana kabeh kitab iku yo ngelem kitabe. Zakaria Al-Ansari angger ngarang muni wa takbiri bidzalik aula min takbiril asli. Karanganku luwih apik timbang kitab asline. Padahal kitab asline karangan Imam Nawawi. Yes, tapi biasa wae karena beliau enggak niat sombong ya memang. Ya memang seperti itu. Ya disebut babu dzikri rajul mana tiba nafsi. Babu dzikri rajul mana tiba nafsi. Bab seseorang itu boleh menyebut kelebihannya asal kanggo orang banyak, asal maslahat, orang nuruti napa nafsu. Muji uang, muji jabatan, muji perempuan.
Malam cawe wedok wayu di dhuwit wae seneng para presiden, para menteri seneng, Tuma Alpat seneng kan seneng muji donya. Kowe iku lho tak kemak sering muji donya, mbok mobil, mbok dhuwit, mbok babon pokoke muji donya. Nah, ternyata ke pas salat khusuk, alhamdulillah rabbil alamin. Apa jawab? Waras kowe, Cung, sing mbok puji aku. Ya, angel temen nerangno kowe. Ya, kowe kan biasa muji mobil mewah atau babon ayu atau pangkat. Lah selama ini kan gak waras misalnya. Wah, bareng pas sholat ya muni alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jawabnya waras gue, Cung. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim Abdul Muhammad qala akhbarana Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar an Suri biha dal isnad mislahu wa zata fasaidan mongko sak menu. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim alhamdulillah akhbarana Sufyan bin Al-Atta. Niki sangu nggih pasanan nggih. Sabalen niki sangu nggih napa? Pasanan kersane sampean nak maca Fatihah dijiwai anut panduane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man disapane wong salat sapa man salatan kelan salat lam yakra kang ora maca sapa man fiha ing dalam salat di umil Quran. Faya mengkote salat khidaun minangka salat sing cacat, sing nipu salasan kelan kaping 3 wira tamamin kelan tanpa sempurna. Faqila li Abi Hurairah innama nakunu waro al imam. Nah terus niki tak baleni malih. Kalau sudah di level sahabat, apalagi tabiin, dawe Nabi itu ya dianalisis. Karena Nabi itu ada hal-hal yang beliau itu marah. Sahabat ya ora roh alasane marah, tapi kadang yo ngerti. Tak akeh contoh ya, ben kowe ngerti nek aku sinau tenanan. Kulo nganti tuwa iki jek sinau, ora koyo kowe wis ra pinter ra sinau. Didol agama wah repot. Yo kok payu saking jembare rahmate pengen. Dungo ra mandi lho, gayane piye mandi. Mbok koyo rodok nangis sapa ya larang regane akhire wong ketoke dijiwai yo. Nabi itu pernah sholat, ini nyata ya, Nabi pernah sholat. Kemudian di belakangnya itu baca Quran, makmum di belakangnya. Nabi itu duka, mali unazaul Quran. Aku kok mbok saingi ketika maca Quran. Kemudian ini melahirkan satu tafsir, kalau sholat jariyah karena imam baca banter, maka makmumnya itu tidak boleh baca sama sekali. Alasannya apa? Khitabu lil mustami' al istima' dunal qiraah. Tabalena khitabu lil mustami' adalah al istima' dunal qiraah, yaitu Allah bikin aturan wa idza quri'al qur'anu fastami'u la, sehingga ketika imam baca dan kamu dengar, khitab al mutawajjah ilaika adalah istima', bukannya ini imam. Nah makanya ketika ada sahabat yang cerita, pokoknya nak sholat kudu maca Quran, maca Fatihah, pokoknya nak sholat kudu maca Fatihah. Abu Hurairah ya dibantah ketika ge aturan itu dibantah. Innama nakun waro al imam. Lho jenengan seputi kok ngengken kula maca Fatihah, wong kula nu di belakang imam. Maksudnya harusnya saya itu hanya kena khitab mendengar, tidak perlu membaca. Ya tak baleni nek. Potongane kudu ngowah-ngowah. Maksudnya wis tak engko iki nek kowe dadi pondok mbok ulangno terus kok wong pinter wis tak barokah ngaji kene kok terangno kok ben gayane koyo wong apa pinter. Wis tak ikhlasno wis mbok aku kowe ora usah muni dawuh Gus Bak pepek dhewe pokoke. Pokoke seakan-akan kowe pinter mandiri ladungi lah pokoke. Oh wis kena kiai ikhlas iku penak wis ngadeg dhewe pepek dhewe nak mugo pidato sanggup pepekan. Lumayan mau timbang mau sing ngaji ning menara malah untuk jatah bareng. Saya ulang lagi ya. Era tabi'in wis ana sing bantah. Abu Hurairah ngongkon wong, kamu kalau sholat harus baca Fatihah, dibantah. Lho saya ini di belakang imam. Di belakang imam wis anut imam wae, apalagi imamnya baca jelas. Kalau baca jelas khitab kita ini mustami', istima', bukan membaca. Makanya ini bantah faqila li Abi Hurairah. Innama nakun warul faqila li Abi Hurairah. Abu Hurairah diusuli, Abu Hurairah sing ngendikan diusuli. Loh innama nakun waru al imam, kita ini kan di belakang imam. Faqala iqra biha fi nafsik. Nek ke belakang imam ya tetep maca, tapi aja banter-banter mari saingan, tapi aja terus ra maca. Cara wong Jawa bener kowe ya maca tapi lon tapi aja terus ra maca. Oh, tapi intinya Abu Hurairah ya dibantah ngono. Lah nek nek dadi kiai dibantah tenang, Abu Hurairah sahabat dibantah ketemu kiai kok modi. Soalnya gue milih si paslon apa kula niki ya wis karep-karepmu ngono bareng donya ribet to. Fa ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
Qala Allah taala niki sing kula nyangoni jenengan Ramadan iki jiwai tenan. Qala dawuh sapa Allah taala qasamtu bagi ingsun as-sholata ing salat baini wa baina abdi. Baini antarané ingsun wa baina abdi antarané kawula ingsun niseni kelan rong bagian. Wali abdi lan iku tetep keduwe manfaat maksudnya. Manfaat ketika oleh ingsun mate apa wae salah kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allah taala hamidani abdi. Ya misalnya kowe maca iki rungokno tenan. Selama ini mungkin Anda kan muji uang, muji jabatan, muji perempuan. Malam cawe wedok wayu, di dhuwit wae seneng para presiden, para menteri seneng, tumak alpat seneng kan seneng muji dunya. Kowe iku lho tekemak sering muji donya, mbok mobil, mbok dhuwit, mbok babon pokoke muji donya. Nah, ternyata ke pas salat khusuk, alhamdulillah rabbil alamin. Apa jawab? Waras kowe, Jong, sing mbok puji aku. Ya, angel temen nerangno kowe. Ya, kowe kan biasa muji mobil mewah atau babon ayu atau pangkat. Lah selama ini kan gak waras misalnya. Wah, bareng pas salat ya muni alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jawabnya waras kowe, Jong. Dong kowe. Lah engko nak salat Ramadan dijiwai alhamdulillah rabbil alamin. Terus Allah ngendikan waras kowe jong. Lha iki gak guyon tenan iki lho. Lah iya sensitif iki. Ya dadi fa idza qala al abdu alhamdulillah rabbil Allah jawab ngene ya. Hamidani abdi dengaran cong muji aku. Biasanya kok muji duwe, muji babon dengaran cong apa? Ya nak cara aku semane terjemahane bebas yo waras. Waras apik waras. Ya dan niku nak pas Ramadan ya maca Al-Fatihah ya alhamdulillah rabbil alamin. Dijiwai karena itu satu-satunya status Anda diwaraskan oleh Allah. Dong ya. Lho kan kowe misalnya muji misale sing biasa rokok bab, kowe enak rokok bolotan lho. Sing biasa ngopi, kowe enak kopi iki. Jare pangeran, ya Allah, kawulaku. Amen muji makhluk wae ngono. Momen untuk sumbangan, bansos muji bansos, apa yang dipuji? Gak tau muji pangeran. Lho pas salat sebelum ini, alhamdulillah rabbil alamin. Waras to, waras. Wah, kok bar salat ku maneh lho kok kumat. Ya kok salat nek ya waras meneh. Tapi antarane salat kan 5 jam luwih, warase sedhiru berarti. Subuh ku jam 5. Terus salat nek setengah 1. Pirang jam? Warase sedhiru. Ora warase. Subuh 7 jam. Apik tenan hadis iki. Jadi kowe aja sekedar muni alhamdulillah dijiwai. Status Anda diapresiasi Allah adalah ketika muni alhamdulillah. Mergo Allah terus ngapresiasi hamidani abdi. Saiki kawulaku wis waras. Biasane muji donya, babon, muji pangkat. Saiki muji aku. Waras kok dengaran. Apik hadis iki seneng. Yo iki gue sangu poso. Namun pas malaikat liwat terus diangkat jadi wali. Tapi syaratnya wali rasa seneng duit. Berat kan dia? Berat terus. Ayo milih. Apa sih kira-kira? Ya wali udah duit. Wah, nakal. Sing bojone. Sing hebat. Niki makom wis fana, makom fana. Dadi ana wali makom fana wis gak kena hitop. Ya kudu dialain fana. Ya dadi kowe nak salat nani ya selama ini mungkin kan nak cara sarah-sarah kula wae. Mungkin kita selama ini taletuh blepotan. Ngelem mobil Alphard koyo ngono, ngelem duwe. Bahkan sing kere-kere ngelem rokok bolotan udah tuwenanane masyaallah. Ngelem bolotan itu fase ra karuan. Malah kadang ngelem jagung bakar ya. Kadang malah ngelem gunung, kowe enak isu-isu dhuwur gunung, kowe enak ra karuan delok laut terus. Wes. Nak jare bapak-bapak kula nek ya. Menang ngono lupa ya ndak, desa-desa malah ngelem alhamdulillah iso ngentut. Mergo nek iso ya lara tenan apa. Tapi apapun itu jenenge ngelemah
Lho saiki kok tumben cucu ngelem pangeran. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus pangeran kabeh asih waras kecil. Apa? Waras keceng saiki. Hamidani abdi. Engko kumat lah jeng saiki pokoke waras. Ya dadi ketika faida qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala wa hamidani abdi. Dengaran muji aku jeng. Biasanya kok muji harta tahta wanita. Hamidah muji nek ingsun sapa abdi. Mulane kula yakin Nabi ku seneng banget ngaji niki. Mergo Nabi ndongaaken ala khulafai rahmatullah. Wong sing genteni aku mesti entuk rahmate Allah. Terus niku sinten Nabi? Wong sing maca hadisku dan diajarkan. Nggih kados ngaji ngeten. Yo ngajarane kudu kaya aku ngene kuangelan nerangno ngene iki nek agak bolan baleni ya mloset. Apa tak bobot ayo. Khatam aku sedurunge mati khatam gibet seminggu khatam war. Kayak mau urun selale. Ayo ya agar kalau Rasulullah terus. Gak jelas kalimatnya apa. Ya piye? Cak cilik-cilik nek salat. Iku kalimatnya piye? Nak pasanan. Kalau Rasulullah. Piye kalimatnya piye tuh? Lah ya terus piye? Misalnya Ali terus Umar ya. Piye ono kalimat tegak tuh. Sing nyenggaki guri-guri. Abu Bakar ini Siddiq terus. Muadzine sing tertib sing Bilal sing guri-guri lho sing. Repot. Ya, semoga enak punya alhamdulillah. Terus wa idza qala ar-rahmanir rahim, napa? Selama ini mungkin kan Anda muji bos kamu, wah bosku ku penyayang, bosku wapian. Pejabat sing tak eloki wapian. Piye-piye kuwi jenenge muji makhluk. Nah, saiki ketika muni ar-rahmanir rahim terus Allah ngendikan asna alayya abdi. Asna ngelem alayya ing atasin sapa abdi. Ya, mau dengaran cung saiki sing mbok lem aku. Waras apa? Ya tak baleni. Dengaran cung saiki ngelem aku. Waras. Lah, iki apa ngelem dhuwit babon pokon. Terus wa idza qala maliki yaumiddin. Allah itu penguasa akhirat, hari pembalasan. Qal majjadani abdi. Majjada ngegungno atau memulyakno ingsun sapa abdi. Karena kata tamjid itu. Cara piye kono maknane ngegungno, mengagungkan ya. Iku ya waras nahi ya napa? Kadang Allah ngendikan fawwadha ilayya abdi, fawwadha nyerahno ilayya sapa abdi. Waras ke jauh urusan mbok serahno aku. Nah, terus fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kula namung nyembah jenengan, namung tulung panjenengan. Dawe Allah hada utawi iki ku baini antarané ingsun wa baina abdi. Lah ini ayat yang bagiannya loro. Aku sebagai pangeran wis bener mbok sembah, kowe sebagai hamba isamu ya. Jadi ini ya netepno tauhid, ya netepno hak hamba isane jaluke bener Gusti dijaluk Allah Subhanahu wa taala. Mulane Allah ngendikane piye? Hada baini wa baina abdi. Mergo iya kana budu rububiyah, kowe muji pangeran, wa iya kana stain ke jaluk tulung. Mulane disebut ya pas dadi hada baini wa baina abdi. Wawas kena berposo iki ra wali bocah diwarai daftar. Waras tok cukup ya? Ya, waras. Ya waras. Hada uta ingsun hada uta iki bene antara ingsun wa ben abdi. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qol hada li abdi. Nah niki. Kowe ora usah kuwatir dongamu iku ra mandi. Ketika ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan hada li abdi. Itu hak kamu mendapat siratal mustaqim wali abdi masalah dan kamu akan saya kasih apa yang kamu minta. Mulane kiai sing pede koyo kula wis kita mungkin sering lakoni salah wis tapi kowe kudu yakin hakul yakin ketika ihdinas siratal mustaqim Allah wis janji hadzali abdi wali abdi masalah. Kowe ora usah mama.
Mau nyatani zaman akhir, bawa leteng ini zaman akhir nyatani cek gue muslim ngalor ngidul. Lu nara hidayatnya pangeran raiso yakin raiso. Wong blodor akeh, judi akeh, maksiat akeh, nang kowe gosoke muslim ngalor ngidul. Nagak hidayatnya pangeran raiso. Sing ra kelar kaji nangis ya Allah, kula kangen Baitullah. Sampai gambare Ka'bah puasangi ning kamare. Wong liya mungkin masang gambar-gambar sing ora jelas, kowe cek masang gambar Ka'bah, gak kodang tapi paras. Ora tau wiridan ya ruang tamune tasbih gudi. Kurang apane? Jute ora gambal palu arit ayo. Kurang apane kok gak mbok apresiasi ku piye? Lho pangeran ya Allah, kawulaku ya pepe iso wiridan tasbih gede. Lho kan jenenge tetep tasbih to ya. Iya senajan to dekne ora tau wiridan tapi nggo simbol wiridan tasbih dipasang, ra kelar kaji gambar Ka'bah pasang, ra iso dadi kiai gambar sapa puasa. Ra iso maca kitab yo dipete dibeki kitab. Kurang apane cara penampilan wes pokoke top lah. Lha iku simbol kebaikan. Kurang apane mergo setiap wong sing muni ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikane hadali abdi wali abdi masa. Nah, masalah ning bab iki untuk hidayah lho kula yo gumun. Wong kok hidayah kula yo gumun zaman rusak ngene. Ruwet e donya sing nyatane yo pas Jumatan sewenang. Ketemu kiai sewenang, ngaji ra paham sewenang. Tok pol. Wes pokoke top wong wis sok. Lan ora usah kuwatir hidayat ilang sing ngelola hidayat Allah Subhanahu. Ning Amerika wong Islam nggih kathah musolahe kathah, ning Afrika nggih kuwi nang ndi-ndi. Wes pangeran tok. Jadi saya gak kebayang nonton Inggris bal-balan sholat dia, saiki dituku wong Islam. Wae sholat ya sholat malah ana musolane. Tengen Manchester City ku ana musolane, kene ape adzan ning kono. Lha iku oleh disilabuk istighosa oleh yakin. Ya pamit ning sapa Kang Sulaiman Fahim sing duwe. Ya pengiran artine iki. Lho wong sugih ngono kok kepikiran gawe sarana sholat. Kowe yo ngono, selarate ngono nek salat yo sawah pelayon mulai. Tapi Jumatan pengiran garu piye? Sapi Tegal-Tegal mlayu mergo ape Jumat. Kok selara keduman Jumatan. Padahal Jumatan diamui khotibe lho. Khotibe zaman akhir wong kedonyan. Ngono kuwi ya tetep dirungokno. Lan kula nu ra cocok ono khotib ngamuk bareng kula ora cocok. Wong nis ninggal toko, ninggal sapi lho wis diamuk. Tep khotib yo mikir lho coba. Toko ditutup, pabrik ditutup, melayu mulai sabine ditinggal. Lho udah masjid diamuk ya. Zaman akhir wong kedonyan lho piye karepe. Lah nek kedonyan njaluk dunya dekne ya ora oleh. Maksudnya ora usah ngono lah biasa wae no. Wis khotbah standar penting sah wis ora usah nyindir-nyindir sapa-sapa. Mula kula nate diparani khotib. Gus sepurane Gus kula khotbah jenengan. Sepundi gak apa-apa syarat sitok aja nyindir tangga ngene kok. Akhirnya saya nak khotbah radok di dia barbar. Tahu nyindir tangga bar tamu. Kowe ngomong piye bocah ora jelas wae. Lah mangkel kok barono ngene-ngene. Mangkel kok gawa ning mimbar yo. Mangkel lu ning omah banting-banting piring ta apa. Kan urusanmu dhewe, mangkel kok ning mimbar iku. Masjid itu majlisul dzikri, ora majlisul ghadab. Bocah ora Jawa ora Arab kok. Tobat kok serah tak baleni yo. Baleni tak bredel ya. Karena ketika wong wis muni ihdinas siratal mustaqim. Wes contoh gampang, kayak apa nyun sewu maksiat kamu dapatkan di mana-mana bisa. Mulai gambar porno, judi apa saja bisa. Judi online kayak pen utang online ya oleh. Ra iso nyaur ya oleh, anggere disita omahmu. Apa ya oleh. Lho ngono kok kowe tetep salat. Nak ketemu wong alim yo nyucup diwolak-walik masyaallah. Top, simpen yo fotone Mbah Mun Habib saya fotone Mbak Arwani kurang apaan. Ora tau wiridan tasbih puasan kok wedi. Ora iso ngaji kitab didakok bibet jejer. Ku sak bibet kurang apane. Nak janggal bi apa astagfirullah.
Lha iku kabeh kersane Allah. Mergo pas muni ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan hadali abdi wali abdi masalah. Iku ketok mandine. Ngandel aku lha bocah kandhanane kok angel wis nak bab ilmu ngandel aku. Wis sampean kan es ngalime ngangkai aku lagi ra ngandel. Sementara ya sementara. Gak apa-apa sementara. Tapi sampean aku wis matur anak alamu mingka. Kula sakniki mun luwih alim banjinan Gus goodbye gak apa-apa. Tapi iku rada mustahil adatan. Iya, maksudnya adatan. Apa iso wae kuwasa, iso wae Allah gawe juk-juk ilmu iso wae apa ala kulli syai'in. Cuma kita Allah gak minat. Muga kena kowe malah mbok daldol ilmu. Rusak kabeh donya. Ya tapi kula roh tenan, kula niku sering berpikir Islam iku nyuwun sewu dhisik ning Mekah rungokno. Iku rungokno tenan. Kula niki amdan mboten sah